Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah dijawab nih sama jamaah-jamaah nih ya. Ini tuh hari ini tuh puasa hari keberapa ya teman Mara ya? 2 minggu lebih lah ya. Belum lah. Belum. Udah 2 minggu Kang. Udah 15 malam ya. Iya kan? Serius loh? Udah 2 minggu lebih Kang. Gak berasa lu. Udah berasa, nggak berasa. Patokannya purnama aja. Semalam pas purnama berarti kita pas 14 hari gitu kan. Oh, oke. Emang semalam purnama? Saya nggak pernah ngelihat bulan selama ini. Karena setiap purnama saya kan keluar jendela. Ini teman Mara belum dikenalin udah nyamber duluan ya. Tapi memang inilah serunya hari ini di tengah cuaca di sekitaran di Pati Uko nomor 5 yang tiba-tiba mendung nih entah kenapa. Mungkin karena kedatangan 2 tamu ini ya. Nanti kita tanya, adakah hubungan kedatangan mereka ini dengan pengaruh cuaca di sekitaran studio kita nih teman Mara ya. Jadi Mara Musik edisi tanggal 27 April ya. Udah akhir bulan, udah gajian. Wah, ini nada ngomongnya juga beda teman Mara ya. Kita kedatangan double. Bentar dulu ini teman Mara. Kela saha ieu teh double teh. Teman Mara enggak tahu. Double ini duo ada Mita sama Dara ya seperti The Virgin. Yoi. Banget. Enggak, jadi double ini isinya ada Mas Narji sama Mas Sandi Sondoro. Wah, keren. Baru. Kalian benar banget udah Sondoronya bener lagi nih. Sondoronya udah Emang bener. kenapa? Yoi. Yang lain biasa Sandoro melulu. Ini Oh, gitu? paling keren emang. Oh, iya. Top lah pokoknya. Kita dapat ditraktir somai ya. Boleh. Buka. Lu traktir somai di gudangnya Sama aja lu buang. Harusnya Ya udah, traktir ya yang enggak ada Ya ya. Ya udah, soto Betawi aja ada kan di sini? Ya, Yang nggak bisa. yang ada. Ini soto Betawi lagi sensitif Kang. Kenapa? Karena Persija menang. Serius lu? Iya kan Persija kan kemarin juara. Mau jadi gak enak nih. Gak apa-apa. Walaupun jadi bahas sedikit. Walaupun pas hari itu ya di sekitaran deket-deket sini ada sedikit gesekan itu ini makanya nih iya. Ada yang mobil-mobil plat B di ya gitu-gitulah ya, tapi itu jadi pelajaran lah ya bahwasanya kita memang belum sedewasa itu. Padahal puasa loh. Iya makanya puasa. Buat apa puasa kalau begitu? Makanya. Aduh. Pertama puasa, kedua juga kan 2 timnya juga mainnya di mana Tan? Di Jawa, Maguwo Harjo di Jogja ya, Solo ya. Dua partai kan di Solo. Udah jangan ngobrolin bola deh. Itu makanya ya mendingan kita ngobrolin ini ngobrolin olahraga juga sama-sama keringetan tapi nggak ada hubungannya sama bola. Itu dia maksud gue gitu. Tapi bentar dulu. Ini kan kalau Kang Sandi Sondoro ini terakhir kesini berapa tahun yang lalu memang penyanyi. Kalau interview di radio memang penyanyi Kang Narji. Ini Kang Narji ini ngapain? Ngikut Kang Sandi ini apa? Bawain baju atau apa? Anterin tasnya aja. Anterin tasnya aja. Enggak, dia bos saya. Saya lagi bisnis tanah. Bersihin gitar. Oke. Aduh, tapi ya teman Mara, jadi double ini kayak ini nih dulu. Saya jadi ingat dengan tampilan ini kayak Blues Brothers ya. Iya mungkin. Kayak Blues Brothers dulu. Tapi lebih cenderung ke Ipin Upin sih. Iya. Kalau Ipin Upin sama saya Kang. Iya, betul banget nih. Tapi saya penasaran ini ide double ini dari siapa duluan? Kang Sandi yang ngajak Kang Narji atau Kang Narji yang ngajak? Kayaknya jadi sebenarnya ini yang punya ide bukan kita, tapi netizen. Nah, iya kalau itu saya tahu ya bahwa dimirip-miripin gitu ya. Nah, tapi ada ide ya udahlah kita jadiin aja nih. Awalnya sih kita pikir gini, daripada kecebur setengah-setengah mendingan kita nyemplung aja. Betul. Siapa tahu di kedalaman kita akan mendapatkan mutiara. Betul. Kita berpikirnya begitu aja, kita yakin. Apa yang diucapkan netizen itu sebagian dari doa gitu kan. Betul, sebagian dari doa. Nah, itu ajakan pertama datang dari ingat nggak? Atau kapannya ingat nggak? Ayo deh kita jadiin deh. Gue pertama nge-DM dia. Iya. Ini pas dimirip-miripin itu atau enggak? Oke. Udah pas kita kemarin kan juga kita setahun lalu lah kira. Setahun yang lalu. Oke. Oh pas corona ya? Iya. Di corona kita juga lagi banyak nggak kegiatan. Mendingan kegiatan yang nggak banyak kumpulin orang. Ngapain nih? Ya udah kita di rumah aja masing-masing baca Al-Quran gitu kan. Oh iya memang benar kan. Terus gimana ini? Bisa jadi ini gimana kalau masing-masing? Ya udah nggak apa deh. Gue rajin banget baca Quran emang gue juga. Betul. Rajin bener. Udah sampai jus berapa itu teh? Alhamdulillah tahun kemarin sih kita 2 kali hatam ya. Alhamdulillah. Karena emang gak kemana-mana sama sekali. Betul. Karena betul. gak kemana-mana sekali. Tapi disitulah gue langsung berpikir,
Ini kalau begini nih, kalau gini otak bisa tertumpul nih. Betul. Saraf-saraf kreatif putus bahaya nih. Betul. Gue akhirnya nge-DM dia, bro apa kabar? Dia masih di Jerman kalau nggak itu ya. Oh ya? Lagi Oke. jualan takjil di Iya, Berlin. iya. Oh, lagi jualan takjil di Jerman ya. Lagi pas bikin aja gitu, lagi bikin takjil, nyiapin gitu. Tapi nanti Soalnya orang Jerman tuh paling seneng kolang-kaling kata dia. Terus. Dia ngebales DM gue, iya bro ini nomor gue ganti nih. Pas Oke. gue ganti, gue ada ini bro, gue punya lirik-lirik dari zaman kuliah nih gue kumpulin nih. Lirik-lirik komedi, kayaknya bagannya udah bagan lagu nih. Oke. Gimana kalau lirik komedi tapi digarap musik serius? Ayo deh kita jalan. Nah, nggak taunya kita emang udah diatur sama sang pencipta gitu, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ada orang yang jalannya yang produserin kita. Oke. Namanya Basuki Surojo. Oke. Nah, udah kita jalan deh. Prosesnya nggak lama akhirnya. Dari ngobrol-ngobrol tuh 4 bulan akhirnya udah lahir nih. ya. Single ini. Si Genjot Nikmat ini ya. Oke. Oh berarti Baby ini kita ini baby pertama ya. Nah, berarti ini liriknya yang bikin Kang Narji. Mas Narji. Iya. Oke. Tapi saya pengen nanya ke Kang Sandi dulu. Iya. Kang Sandi pas netizen mirip-miripin nih gitu. Perasaan pertama tuh apa sih yang Kang Sandi rasain? Perasaan pertama gini, intinya sih Atau sebelumnya udah tahu belum Kang Narji pelawak di pas balik ke belum pas Indonesia? awal-awalnya sih intinya intinya gue dimiripin siapa aja. Sebenarnya kurang suka ya intinya gitu ya. Mau dimiripin Johnny Depp, soalnya kasihan Johnny Depp. Betul. Kasihan Johnny Depp. Betul. Dan intinya terus kemudian pas saya lihat Narji, kemudian wah ini orang cool gitu dan akhirnya ya kenapa enggak ya? Ya kita sama-sama manusia, kita sama-sama orang Asia, orang Indonesia. So dia orang yang kreatif, jenius boleh dikatakan ya. Terus di Indonesia ini jatuhnya living legend ya. Ya. Narji ya betul. sebagai boleh dikatakan komedian ya. Terus ya udah terus 2014 kita ada kesempatan untuk kerja bareng. Pada saat itu kita jadi apa tuh bentuknya bekerja barengnya waktu itu? bintang ini loh iklan Oh, 2014 bikin minuman yang bikin fokus. Oke, betul. Oh iya betul. Jadi itu kerjasama pertama. Pertemuan pertama di situ juga enggak? Ya. Oke. Pertemuan sana. Oke. Terus akhirnya setelah itu karena kita dua punya kesibukan masing-masing kan. Terus kemudian tiba-tiba mungkin awal 2019 kali gue pernah say hi ke lu kali. Iya, gue liat DM-nya gue pikir nih akun lu beneran bukan sih? Gue liat. Ya gue cek ini postingan, oh bener nih. Sama cewek-cewek di Jerman gitu kan. Oh iya benar itu benar. Ya udah, gue balas DM-nya, udah tukeran. Kita ngobrol. Gue udah konsep gini nih, gimana kalau kita sekali seriusin aja nih. Ya, terus ya udah akhirnya kita sepakat, keluarga kita menyetujui. Mas kawinnya oke. Udah oke ya, kedua keluarga udah ketemu ya. Udah ketemu. Terus kita ya seserahan deh. Taaruf dulu lah ya. Oh di situ. Namanya mandi kembang kan. Siraman betul. Siraman di situ akhirnya jadilah. Nah ini yang unik, saya kalau nggak Kang Narji nggak bilang kalau liriknya bikinan Kang Narji, saya pikir liriknya bikinan Kang Sandi. Berarti Kang Narji ini dari dulu zaman pas komedian itu sudah bikin. Iya. Kayak lagu jinglenya Chatting yang Chatting. Itu juga aku bikin syairnya itu di meja kuliah itu sambil acara udah jadi, jinglenya belum ada. Ya udah PR gue tuh sambil kuliah, gue sampai nggak lulus mata kuliah pengantar ekonomi itu. Gara-gara gue mikirin lirik lagu itu kan. Nyelesain. Di acaranya udah sepakat chatting, canda itu penting. Nah itu kan gimana? Gue mikirin tuh 2 hari sambil kuliah, gue mikirin yang belakangnya ing semua tuh rimanya biar enak. Chatting penting, gue kumpulin. Oh gini ntar tinggal susun. Jadilah lagu itu. Nah dari situ gue mulai belajar ternyata ada seni ya membuat rima yang selaras gitu. Iya. Mau ABBA, CDC atau DCD gitu kan. Nah di situ gue mulai tuh setiap kegelisahan gue zaman kuliah gue tuangin dari bentuk-bentuk puisi kecil. Kayak gue. Tapi bentuknya komedi. Puisinya juga. Kayak teman gue curhat diputusin pacar gara-gara motornya ditarik. Gue bikin lagu jadi Cintaku Ditarik Leasing gitu kan. Terus lagi zaman film horor. Semua film horor kan? Betul dulu. Gue bikin selebritis gaib gitu kan. Seleb gaib ya.
Nah itu pas banget nih, olahraga lagi ngetop banget nih kan. Betul. Semua orang main sepeda. Betul, gara-gara ini Kalau corona. gue bikin tentang sepeda biasa kan nggak ngejebak. Betul. Gimana biar kesannya tuh orang yang pikiran yang ngeres kayak dia nih. Iya, harus dong, harus ngeres. Gitu gue ajak bilang bikin genjot-genjotan nih. Gimana depannya gini. Belakangnya gue ngasih tahu. Oke. Wah, ini seru nih kayaknya nih. Menggiring. Nggak tahu ujungnya ke sana gitu. Oke. Nah, ini liriknya nggak ada intervensi Kang Sandi sama sekali. Kang Sandi udah setuju aja. Nggak ada. Dia pokoknya ini lagu udah jadi. Nih San, gue ada lagu udah jadi. Lo arrange lagi deh. Oke. Ini gue terus yang produce gue juga. Si Pak Basuki Surojo adalah eksekutif produsernya. Kasih kita biaya lah untuk segala macam produksi. Terus ya udah gue bilang ini lagunya ringan, terus juga memang kita sepakat sih memang pengen bikin musik yang ringan, cenderung ke genre musik rakyat. Ya oke. Atau folklore gitu lah. Folklore. Cuman tetap gimana caranya supaya di industri masuk juga dan kemudian disukailah oleh milenial lah gitu. Nah, terus pemilihan nama double, kenapa nggak misalnya Sandi Sondoro dan Narji atau apa gitu? Tadinya mau bikin The Virgin, udah ada kita kan? Udah nggak Virgin. Udah, oh iya betul. Di Jaka nggak asik juga di Jaka. Nggak enak juga ya. Bukan perjaka lagi. Tadinya ada orang mau The Virgin bilang lebih cocok The Firaun gitu. Waduh. Jadi mumi dong ya. Jadi mumi. Ya udah apa akhirnya gue mikir-mikir akhirnya dia yang punya ide. Oh double ini dari Kang Sandi. Saya punya. Lu tanya pelakunya deh, lu tanya pelakunya. Double-nya itu apa? Double itu kita ya dari kecil ya kita tahu. Maksudnya mungkin kalau bahasa Sunda, kalau di Jakarta kan kita double itu ya atau intinya hancur lah gitu, ngebanyol dan jauh dari perilaku serius gitu kan. Oke, double tuh itu. Double ya pokoknya. Berarti kata sifat ya untuk menunjukkan ketidakseriusan lebih ke gitu. apa ya, banyol sih. Banyol yang sebenarnya itu kalau dijawab itu nggak pernah serius. Kalau orang menyatakan bocahnya double gitu, bocah double, kalau orang Betawi itu bilang bocah double lu percaya gitu. Oh nggak pernah bener lu percaya gitu. Nggak pernah bener mungkin. Iya. Nah teman Mara, gimana kalau kita dengerin dulu ini lagunya ya. Kalau dari judulnya ini sebenarnya bisa sangat berpotensi membatalkan puasa. Tapi harus didengerin dengan seksama dan sebijak-bijaknya. Jadi biar bisa tahu, oh ini teh ternyata bentuk olahraga. Kita dengerin dulu ini double dengan Genjot Nikmat. Nah, gimana teman Mara? Tadi udah dengerin Genjot Nikmat, ternyata nikmatnya bersepeda. Tapi selama corona termasuk yang terkena cycling fever itu enggak? Kang Narji, Kang Sandi. Termasuk ya. Sampai beli mahal-mahal gitu ya. Oh saya nggak pernah beli, saya dikasih gratis. Iya kan. Jadi ya, gue juga kena banget ya dengan trennya sepeda itu. Gue kena, akhirnya gue buka bengkel sepeda di rumah. Bukan dong, harusnya beli sepeda dong. Beli sepeda. Harusnya beli ya? sepeda, beda lagi. Tapi itu bisa jadi usaha juga kan? Jual beli pentil gue. Atau jangan-jangan dengan bar paku lagi. Enggak, tapi serius jadi beli sepeda enggak Kang Nadi gara-gara? Enggak, ada kelompok tetangga-tetangga gue itu yang tadinya cuma main sepeda sendiri-sendiri, akhirnya gue berkelompok, mingguan gue jalan, akhirnya di situ anak-anak jual beli sepeda second juga ke ini yang mau cari sepeda ini itu ada di base camp gue juga, kadang-kadang ngumpul. Oke. Dari situ juga gue mikir nih, kayaknya kalau lagu genjot-genjotan gue langsung kepikir gue ngubungin dia deh. Akhirnya pas banget, emang sepeda itu lagi di mana-mana ya. Tadinya orang yang nggak peduli sepeda tuh jadi sepeda. Betul. Yang sepeda tadinya secondnya itu nggak dilirik. Sekarang itu yang bangke-bangkenya aja jadi mahal tuh. Betul, jadi mahal. Premnya aja jadi mahal. Nyari pelek susah banget bro. Cari pelek sepeda second itu, kalau sepeda kita peleknya udah nggak bisa dibenerin. Cari tipe itu nyarinya udah susah. Iya. Nah itu yang gue pikiran nih, kayaknya jadi seru juga kalau jadi lagu nih. Gitu. Oke. Nah ini saya jadi penasaran nih sama Kang Sandi ini kan. Orang kan ngelihatnya Kang Sandi ini sangat musikal sekali gitu. Terus tiba-tiba ada, anggaplah ini salah satu movement musikal ya, berkolaborasi dengan yang non penyanyi. Waktu itu ada pertimbangan tertentu nggak sih Kang Sandi? Maksudnya apakah wah ini ke guanya ngaruh nggak ya? Apakah gue nanti dipandangnya jadi jadi musisi? Enggak sih, gitu.
ya intinya kenapa enggak, karena ini suatu terobosan menurut gue sih. Belum ada yang nyoba juga, belum ada yang. Nah belum itu ada, makanya kolaborasi kayak gini emang belum pernah gue selalu dilakukan. orangnya selalu out of the box, jadi kadang-kadang ya memang pola pikir gue memang nggak seperti mayoritas gitu. Kayak gini gue kenapa enggak, orang dia keren, Narji keren dan dia seniman dan di Indonesia living legend dan baik orangnya, asik dan kita chemistry-nya nyambung. Kenapa enggak kita bikin orang senang, kita senang, orang lain senang. Oke. Jadi halayak bisa menikmati, ikut senang. Kan jadi sehat. Betul. Yang penting gue tanya dulu waktu dia, lu seneng gak ngerjain ini? Kalau enggak jangan. Kenapa? Ngapain sih kita bikin seneng orang kalau kita sendiri nggak seneng ngerjainnya? Harus kita. Lo ngapain sih bisa menghibur orang kalau hati lu nggak terhibur? Terus ujung-ujungnya kita terkubur. Gitu. Wah, ini bener bikin rima nih ya. Jadi gue mikir, mendingan kita bikin sesuatu itu, lu seneng ngerjainnya. Insya Allah kalau senang dari hati, orang yang menerima juga dengan hati gitu. Iya betul. Gue selalu kayak gitu kok. Gue setiap gue berkarya apapun juga yang diterima masyarakat, rata-rata emang gue ngerjainnya pada saat itu dengan perasaan gue seneng. Tapi kalau udah dia berbau industri, musik seni udah jadi ke industri, gue dituntut menjadi industri. Terlalu industri. Akhirnya gue pikir gue nggak ada indahnya lagi, nilai kiranya gue bisa pergi, gue ninggalin gitu. Oke. Prinsip gue kayak gitu. Kalau yang udah akhirnya gue niatnya itu seni, menghibur orang, gue akhirnya hilang rasa hiburan di hati gue, mendingan gue kabur kalau gue kayak gitu. Oke. Karena udah porsi industrinya sudah mengikis terlalu banyak ya, jadi banyak. Udah nggak asik nih, udah jadi asik. Dalam tanda kutip teman Mara mungkin udah jadi kerja banget gitu feelnya ya, gitu. Kang Narji, saya penasaran kenapa nggak nyoba solo gitu? Karena kan tadi bilangnya banyak nih bikin lirik lagu komedi, kenapa nggak nyoba solo gitu? Tadi gue mau nyoba solo, tapi kan Jogja nolak. Betul. Wonosobo mungkin. Wonosobo. Nganjuk piye nganjuk? Nganjuk meneh. Ya. Mendingan gue bikin dua lah. Betul. Soalnya kalau gue juga berpikir bahwa gue di dunia ini kan gue belajar dulu. Dan gue juga orang yang sadar diri, kemampuan gue nggak di sini gitu kan, kayak dunia modeling juga gue tinggalin gitu kan. Oh, karena merasa tidak di situ ya? Karena dunia itu merasa emang bukan dunia gue gitu kan. Dunianya yang merasa. Akhirnya gue belajar, akhirnya gue ketemu sama Sandi ini sama-sama yang lagi pengen belajar. Sandi pengen belajar berkomedi, gue pengen belajar bagaimana sih olah vokal yang benar, bukan pengen jadi penyanyi ya. Cara nyanyi yang benar dulu deh. Gak perlu dimerdu-merduin lah gitu. Akhirnya gue setiap ketemu dia belajar sama gue belajar sama dia. Kan enakan ketemu orang yang sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Akhirnya gak ada yang sok tahu. Betul, sama-sama berproses ya. Gue mendingan kumpul dengan orang-orang yang sama-sama merasa bego daripada kumpul dengan merasa orang-orang yang pintar. Betul. Itu quotes tuh teman Mara tuh. Quote. Ini biasanya kalau ada quotes gini bentar lagi azan nih. Azan asar paling enggak ya kalau udah jam segini. Tadi syariah juga ya. Setiap ada quote langsung azan nih. Nah, Kang Narji ngelihat Kang Sandi sendiri sebagai penyanyi, apa sih yang Kang Narji lihat? Gue nggak ngeliat ya, gue ngerasain itu. Betul juga ya. Artinya gue lihat dia berani dengan bermain warna baru di Indonesia pertama kali dia datang. Pada zaman dia masuk ke pas Indonesia, malam biru itu ya. Pas malam biru ya. Sebelum malam Jumat lu bikin malam biru. Betul, malam biru. Iya, itu pas Kliwon lagi. Oh, malam birunya tuh Kliwon. Saya kirain Wage itu. Kliwon ternyata. Kalau Kliwon di pundak. Si buta. Gue lihat dia kayaknya kok dia berani ya di ranah yang orang lagi nggak ke arah situ, dia ke arah situ. Tapi bisa mencuri perhatian. Wah, ini kayaknya seru. Pak, gue juga awalnya tuh banyak di Friendster ngirimin muka dia. Di mana? Di Friendster? Zaman Friendster dia. Emang ya? Dia sebelum kita baru ada Yahoo Messenger waktu itu kan. YM. YM. Itu banyak yang ngirim ke gue. Mirip lu gitu. Siapa sih? Gue langsung lihat lagunya, gue bilang, gue nggak ngeliat bentuknya waktu itu, gue lihat suaranya. Suaranya punya karakter nih. Ya kadang ngeliat bentuknya mendingan gue ngaca kan. Sama. Saya nggak kebayang. Gue nggak ngeliat bentuknya nih kayaknya apa gitu. Betul. Tapi pas gue lihat, kok gue kenapa gue nggak bisa nyanyi ya dengan potongan muka yang sama. Biasanya orang kan biasanya bentuk mirip, suara agak mirip. Betul. Kok dia bisa nyanyi, gue nggak. Itulah keadilan Allah. Itu gitu. benar. Akhirnya gue selalu berpikir,
siapa? Nah kebetulan 2014 kemudian kita ngebintangin jadi brand ambassador satu produk minuman. Di situ pengen gue lihat karakter aslinya kayak apa sih orangnya. Oh kayak gitu. Ngocol juga. Gue nggak tahu, kita beda tenda sih tempat syuting. Kita di sono, tenda gue di sini, gitu kan. Udah, akhirnya gue di situ gue bilang, bro, udah pemotretan, kita mulai akrab, udah. Gue follow IG dia, udah. Gue pernah tukeran nomor tapi ganti nomor, gue nggak kabarin. Nah akhirnya kemarin pas kita masa-masa pandemik itu, gue langsung kepikiran, nih sair gue sayang nih, daripada terkubur mending bikin sesuatu lah. Sama siapa ya? Kalau gue bikin sendiri nggak menarik. Betul. Gue lempar ke orang percaya apa nggak sih kalau gue pencipta lagu? Atau orang bisa nggak ngebawainnya gitu. Nah kalau ini kan benar-benar pengen jadiin komedi, ya dia akhirnya merespon, ya udah yuk kita jalan. Oke, jadi memang seterbuka itu ya. Iya. Bang Sandi ini ya. Oke. Nah, ini apa kalau misalnya teman Mara ngelihat di channel YouTube-nya Double Double ini sepertinya treatmentnya sangat serius ya, sampai podcast ini udah ada berapa edisi gitu. Saya lihat terakhir yang di-upload tuh 2 hari yang lalu gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini termasuk treatment podcast ini juga untuk menyatakan keseriusan Double Double ini. Bisa dikatakan juga begitu, karena kita bukan cuman mau buat satu single terus udah bye-bye gitu. Ini kita pengen ngibur masyarakat lah gitu. Maksudnya sesuatu yang baru, terobosan saya dan Mas Narji yang belum ada lah gitu. Maksudnya ya mungkin kayak Mas Ari Lasso sama Mas Andre mungkin, Taulani, tapi kan mereka belum keluar single tuh. Betul. Kita udah duluan. Oh iya, itu juga. Mungkin ya. Saya juga jadi jadi mencoba mengingat nih teman Mara, pernah nggak ya terjadi di sepanjang sejarah musik pop ya Indonesia ini kolaborasi musikal antara komedian sama penyanyi. Kayaknya Bing Slamet tuh pernah kan? Bing Slamet pernah, Benyamin pernah kan. Terus Epi Tamala sama Doyok pernah. Oh iya, pernah juga dia bikin lagu Dokter Cinta. Itu Dokter Cinta dia? Iya, Mas Doyoknya nyanyi juga. Ada beberapa part emang ada suaranya Mas Doyok di situ. Oh iya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hal baru juga ya, teman Mara, cuma karena di industri sekarang terus dengan sosial media orang jadi ngelihatnya. Ini juga pas saya bilang di sekitaran working space ini, kita working space double siapa itu Sinarji sama ya bikin apa gitu, ini nyanyi emang Sinarji bisa terlalu orang pasti emang Sinarji bisa nyanyi, adalah part dia sedikit saya bilang di itu. Nah termasuk pembagian partnya siapa tuh yang ini? Ininya sih sebenarnya ya kita go with the flow aja ya. Terus kesamaan Mas Narji sama saya itu adalah ya kita orangnya apa adanya. Oke. Nah kemudian kenapa proyek kita ini ya sesuatu yang ya kan di industri ini kita nggak ataupun buat kayak konsep ini kan dagang ya. Iya istilahnya. Kan harus dipikirin konsepnya. Menurut saya konsep kita sangat menarik ya. Sangat fresh. Karena menurut orang, jadi orang langsung bukan nyanyi keren capek denger nyanyi suara indah, udah banyak. Udah gitu banyak. Bikin orang yang najis dan wah apa nih ya kan? Iya, betul. Karena lu dulunya kan lu yang pada ngembar-ngembarin kita, nyamain kita, yuk sekarang kita jadi ini, gitu. Lalu biar lo ketawa deh, betul, ya kan? Gue juga senang gitu loh. Jadi sama-sama happy kan. Oke. Nah terus pembagian vokal ya kayak istilahnya kayak kita nongkrong aja gitu. Main gitar masuk, lu masuk apa mau lu duluan apa gue duluan, ya terserah ya. Intinya seperti Narji bilang tadi kan, kita sama-sama sederajat nih, sama-sama belajar. Jadi nggak ada gitu gue duluan ya jalan aja gitu, kayak air aja gitu. Natural aja ya, gue bagian ini segala macemnya ya. Yang gue bisa aja gue mah sadar itu, ini bagian yang ini gue bisa nih. Kalau yang itu berat, bukan gue bukan menyanyi ya. Gue yang ini aja nih. Kita mau masuk bareng, dua-duanya pintunya nggak muat. Betul. Lu duluan nih. Tapi gue diajarin banget gitu. Saling toleran aja gitu, saling mengisi gitu. Terus intinya suara Mas Narji ini lebih bukan suara indah ya, tapi karakter aja gitu. Karakter suara jiwanya dia gitu. Suara hatinya dia kan maksudnya. Terus ya yang di sini pun nggak diperlukan
suara yang merdu yang skillful kayak gitu ya. Afgan Vidi ataupun siapa nyanyi cewek I don't know kalau lo nyebutin Afgan Vidi itu bukan levelan gue bro. Wah betul. Semua itu di bawah gue. Iya benar. Umurnya. Betul memang umurnya. Kalau secara umur kan memang di bawah secara umur. Di bawah gue semua. Dan lebih itu. dulu ke dunia hiburan memang di bawah. Tapi sebelum dunia hiburan dia dunia hitam dulu. Ih, lu suka ngingetin bareng sama gua. Iya, lu kan yang markir. gua kan cuma vendor anduk. Vendor anduk. Kita bareng dulu sama dunia hitam. Pas ke gua itu ya, yang gua meminta pesugihan itu ya. Oh iya. Nah ini mungkin nggak nanti karena mungkin Kang Sandi ngelihat, wah ini kayaknya bisa nih gua produserin. Ada kepikiran gitu nggak sih? Ji lu sendirian ya gue produserin deh. Oh enggak gitu. sih, saya ya sepakat ya berdua aja gitu. Maksudnya proyek ini ya mungkin kalau misalnya dia mau kayaknya ya kenapa enggak. Tapi kalau saya sih in person gitu saya sih ya berdua aja begini. Iya ngapain juga pakai solo-solo gitu kan. Betul. Kita kalau ini jalan nikmatin aja prosesnya. Gue kan orang yang selalu begitu kan. Gue tuh akan menghentikan sebuah proses perjalanan kalau gue bener-bener jujur. Gue akan ngomong gue udah nggak enjoy ini di sini. Oke. Udah jadi industri nih. Mendingan gue mundur gitu. Oke. Gue dalam segala hal juga kayak gitu. Gue ada berapa usaha di saat emang udah ngepix usaha itu jadi kerjaan yang benar-benar jadi beban. Gue mending gue bubarin gitu. Itu benar. Oke, betul. Karena harus ada sisi fun-nya ya. Iya. Jangan sampai jadi beban gitu. Tapi yang alhamdulillah sih gue mudah-mudahan di rumah tangga gue akan tidak menemukan titik itu gitu. Jangan dong ya, jangan dong ya. Makanya mendingan gue jarang pulang deh. Jadi biar rindu terus ya. Biar rindu terus nih teman Mara. Bisa ketemu sih kalau gue sama istri gue tuh ketemu klik banget. Gue tuh mendingan jarang pulang takutnya menemukan masalah. Istri gue juga mendingan gue juga jarang pulang. Biar nggak nakutin gitu. Aduh teman Mara jangan kemana-mana. Benar. Abis ini kita bakal dengerin ini gimana kalau duo ini nyanyiin langsung lagunya ya. Jadi jangkem-kem ya teman Mara. ...106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Ian Kalah dan Double ya. Kang Sandi sama Kang Narji abis ini tidak akan berhenti di satu single doang kan? Oh enggak. Kita udah niat, ada lagu dia kita bakal garap duluan. Oh ya? Yang penting cuan. Yang penting cuan. Lagu sudah direkam, bocorin dikit. Belum direkam. Cuman lirik sudah jadi, chord sudah ada semua, udah jadi, terus tinggal rekam lah ya. Terus kemudian kita ganti-gantian aja, nanti ada juga nanti buat single berikutnya. Nah ini kalau yang lagu dari Kang Sandi yang buat next nanti, ini lagunya liriknya komedi juga. Liriknya sebenarnya banyak ya, maksudnya ada beberapa lagu gua juga sebenarnya karena orang terfokus pada tak pernah pada menal miru terus kan lagu gua. Ada di Trilostari misalnya lagunya Indonesiaku, itu gua yang bikin kan. Oke. Negeri kita ini penuh basa-basi. Gue banyak sarkasm tapi tapi sebenarnya lucu tapi sarkasm kalau gue. Dan sebenarnya banyak juga gue juga nggak ya kayak Narji juga banyak gue ke lirik-lirik yang karena kita sama-sama mengidolakan Benyamin Sueb. Ya betul itu makanya. Dono Kasno Indro, PMR, Pancarasnya Petromak, PSP ya. Pokoknya lawak-lawak jadul lah, Om Jojon. Dan intinya itulah yang bikin chemistry kita nyambung. Terus lagu-lagu kita juga, lagu Mas Narji juga lawakan nyambung sama lawakan gua gitu. Terus ya sebenarnya banyak juga lagu-lagu gua yang kayak begitu. Cuman nggak harus beda nih kalau misalnya gua keluarin di solo proyek gua ntar malah jadi ini berantakan nih. Iya betul. Kemudian sama Narji tepatnya nih. Oh yang rumahnya tuh di sini. Maksudnya yang lirikal yang hancur tapi beda lah dengan konsep lirikal apabila gua solo ya? gitu. Oke. Jadi di sini ini ada kamar-kamarnya sendiri lah. Di sini di double ini adalah sisi lain ya. Sisi alter kocak ego gua lah gitu. Oh jadi ibaratnya double ini adalah alter egonya
Mas Sandi Sondoro sebagai yang ancur-ancuran. Bisa. Terus ya alter egonya Mas Narji ternyata bisa bikin lirik komedi kayak gitulah kurang lebih bisa. ya. Iya. Oh, oke, saya mah cuma nitip nanti bikin lagu buat Tante Erni, idola saya. Oh iya Tante Erni. Tidak ada yang tidak saya like. Aku Tante Erni, begini iya. karena Tante Erni. Tante Erni itu bahkan dari gambarnya masih loading tukang saya like langsung, saya nggak tahu gambar apa. Like langsung gitu saya. Saya sih gitu, saya kalau akun bisa follow 4 saya follow 4 satu akun. 4 kali follow. Saking 4 kali follow ya biar di notice ya. Aduh. Nah, kalau sebagai pembuat lirik sendiri nih Kang Narji, sebenarnya apa pesan yang mau genjot tapi nikmat ini apa? Tidak hanya soal bersepeda doang kan? Iya, artinya hidup itu harus penuh perjuangan loh. Betul. Keringetan. Harus digenjot. Jangan berhenti walau napas ngos-ngosan, itu artinya semangat tuh nggak boleh pudar. Betul. Gitu kan. Terusnya kan tapi hidup itu harus dinikmati. Hidup itu kan seperti bergoyang kiri goyang kanan. Betul. Hidup itu ada naik turun. Ups and down ya. Di situ yang paling penting tuh hidup ya seperti itu. Lu kalau pengen lurus terus ya jalur Cipali gitu kan. Gak ada rest areanya lagi. Nggak ada rest areanya. Tapi kalau lo pengennya berliku-liku ya lo bisa jalur Puncak, Betul. Purwakarta. Purwakarta Gitu kan. ada. Nah itu kan artinya banyak orang tuh punya pilihan jalan hidup. Lo mau slow aja atau mau kerja keras kayak gitu. Yes, tapi apapun yang dipilih sudah pasti ada resikonya ya, Ada teman Mara. resiko. Jangan pikir milih Cipali lurus doang. Nah, resikonya lu bosan di situ. Ngantuk. Nggak ada rest area. Nggak ada rest area, belum ada sih rest areanya ya. Maksud jaraknya masih jauh-jauh. Jaraknya masih jauh-jauh. Karena gue apal bener ya, karena gue pernah ngenaikin Dewi Sri di situ. itu Cirebon Bandung ya. Ini bus Cirebon Bandung ya. Jakarta itu lah Pekalongan lah. Aduh. Nah, sekali lagi teman Mara, double dengan genjot tapi nikmat sudah ada di playlistnya Mara ya. Ini cocok banget kamu pakai sepeda ngabuburit, sepedaan tapi nggak bisa karena di sekitaran kita sudah hujan teman Mara ya. Jadi ini hujan. Bandung itu heran lu, hujan aja romantis gitu. Wah, karena ada Dilan ya Kang Narji. Kan ada Dilannya. Karena kan buat Dilan mah semuanya romantis. Kan iya, hujan benar, jadi romantis, teduhan jadi romantis. Emang itu dari Bandung ceritanya kisahnya Dilan. Iya, Dilan kan dari Bandung. Dari Bandung. Dilan itu ditagih utang aja yang nagih jadi nggak mau ngebayar loh. Enggak apa-apa itu. Karena romantis itu. Oh gitu. Saking romantisnya gitu. Iya. Jangan hutang itu berat Iya. gitu. Oke. Udahlah biar ikhlasin aja gitu dia bilang gitulah pokoknya. Boleh. Aduh, nah sekali lagi double dengan genjot tapi nikmat. Ini sudah ada di playlistnya Mara. Requestnya lewat WhatsApp kita boleh di 0811 244 1067 atau DM aja ke IG kita Mara FMBDG. Kalau misalnya pengen kenal lebih dekat, kalau secara personal mah udah pasti lah ya, udah pasti tahu lah ya akun IG masing-masingnya teman Mara. Tapi ini boleh banget, bolbang bolpis, boleh banget, boleh pisan di follow @double ya, akang-akang ya. Ya. @double IG-nya ya. Nah ini kalau boleh tahu nanti next singlenya kapan? Abis Lebaran kah atau? Next singlenya ya sesuai dengan prosedur maksudnya biasanya 3 bulan setelah ini ya. Oh, oke. Mungkin, Ini bulan berapa sih ini? Genjot tapi nikmat nih. Ini Mei. kita baru keluar Mei kemarin. Mei kan belum Mei. Juni, Juli, Oh Mei. Agustus kali ya. Agustus September mungkin. Oke. Ya jadi dihitung. Ini juga kita baru video liriknya aja. Iya. Nah video klipnya kenapa Kang? Ya kita tunggulah, jangan dikeluarin di saat Ramadan kayak Oh gitu. iya betul, nggak enak gitu. Orang takut capek. Iya. Betul, karena genjot kan. Capek tenaga, capek pikiran juga. Iya. Yang lebih capek itu lebih capek pikiran sebenarnya. Tenaga mah masih bisa dikompromikan lah ya gitu. Momennya kurang pas. Betul. Kalau di rilis sekarang. Aduh, Kang Nardi sama Kang Sandi, terima kasih banyak Sama-sama, sudah Thank Mara you. FM. Buat Mara FM, thank you FM, banget. Terima kasih, kasih ya. ya. Para pendengar Kita Mara bisa FM. ngobrol-ngobrol sore hari ini. Yang Sampai penting- hujan loh teman Mara ya. Terus juga jangan lupa juga nanti next single sebelum next single bakalan ada video klipnya ya, kita tungguin aja lah pokoknya ya, sambil genjot sambil genjotannya dinikmatin teman Mara ya, kadang-kadang genjotannya keras, genjotannya lembut, dinikmatin aja, namanya juga hidup ya, kurang lebih seperti itu ya. Kang Narji, Kang Sandi sehat-sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Kang Yanni Lancar dan puasanya. semuanya. Thank you. Amin. Sampai Lebaran, salam buat keluarga di Salam, sana, sama-sama. buat teman-teman ya. Waalaikumsalam. Ya udah deh teman Mara, gimana kalau kita dengerin langsung aja dulu nih double mau bawain genjot nikmat sambil nungguin nanti kita ketemu lagi ya teman Mara ya. Ian Yes. Tanya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Genjot tapi nikmat double. Genjot nikmat. Genjot nikmat.
digenjot-genjot, digenjot terus, yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan, jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Kan ditekan-tekan, ditekan terus, didorong-dorong, didorong terus. Jangan kecepatan, nanti bisa kecelakaan. Jangan kekencengan, nanti bisa ketagihan. Enak, mantap, goyang kiri goyang kanan, nikmat, sedap, naik turun naik turun. Yang muda bisa juga untuk remaja, untuk yang dewasa. Siang-siang enak, sore juga nikmat, pagi paling asik. Digenjot-genjot, digenjot terus, yang digoyang-goyang, digoyang terus. Jangan berhenti walau badan keringetan, jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Enak, mantap, yang kiri goyang kanan, nikmat, sedap, Naik turun naik turun. Yang muda bisa juga tuh remaja, untuk yang dewasa. Siang-siang enak, sore juga nikmat, pagi paling asik. Itulah nikmatnya bersepeda. Bandung enak nih, gerimis-gerimisin sepedaan nih. gerimis mengundang. Nah, pokoknya biar puasanya nggak berasa, mending sepedaan. Terima kasih buat Mara FM ya, Kang Ian dan semuanya kru di sini udah ngundang kita. Siap-siap nih orang Bandung dengerin melodinya Kang Jinda Bestari. Sikat. Jangan berhenti walau badan keringetan, jangan berhenti walau nafas ngos-ngosan. Enak, mantap, goyang kiri goyang kanan, nikmat, sedap, naik turun naik turun. Yang muda bisa juga termaja, untuk yang dewasa. Siang-siang